Seroja menatap lembah Subang dari balik bukit yang menghadap sawah hijau membentang luas. Angin pagi menyapu wajahnya yang cantik, rambut hitam panjangnya berkibar seiring napasnya yang tenang. Meski muda, matanya memancarkan ketegasan dan kedewasaan yang jarang terlihat pada gadis seusianya. Ia bukan sekadar cantik, tetapi memiliki rahasia yang membuatnya berbeda dari gadis desa lainnya, ilmu kuno lembu sekilan, warisan leluhur yang mampu menundukkan siapapun yang mengancam ketentraman desa. Setiap pagi, Seroja melangkah ke pasar Subang, membantu pedagang dan tetangga, menyapa dengan senyum yang menenangkan. Warga Subang sudah terbiasa melihatnya bergerak lincah, tangannya cekatan mengatur barang dagangan, sekaligus menahan ancaman kecil seperti pencopet atau preman yang sering mencoba menakut-nakuti pedagang. Namun, jarang sekali ada yang benar-benar tahu kekuatan yang dimilikinya, bahkan mereka hanya menganggapnya gadis yang cerdas dan berani. Hari itu, pasar Subang tampak lebih hidup dari biasanya. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma sayur segar dan rempah-rempah menyelimuti udara. Seroja berjalan melewati kerumunan, matanya tajam memeriksa setiap gerakan orang di sekitarnya. Tiba-tiba, telinganya menangkap bisik-bisik khawatir dari seorang pedagang tua. "Pasar Garut, Jarwo, mereka bilang pasar Garut sudah tidak aman lagi, Seroja." Preman itu tak ada yang berani menantangnya. Rasa penasaran dan sedikit cemas muncul di dada Seroja. Jarwo, nama yang sering terdengar di selentingan cerita rakyat, adalah preman terkenal yang kuat dan licik. Ia sudah lama menjadi momok di Garut, menindas pedagang dan warga. Seroja merasakan getaran ketidakadilan yang tajam, hati nuraninya menolak melihat orang tak bersalah hidup dalam ketakutan. Ia tahu, ini mungkin panggilan untuk menguji ilmu lembu sekilan yang telah lama dijaga secara rahasia. Malam itu, Seroja duduk di tepi sungai, memandang pantulan bulan yang berkilau di air. Ia menutup mata dan mulai meditasi, menyalurkan energi lembu sekilan melalui setiap tarikan napas. Tubuhnya terasa ringan, tapi di dalam, kekuatannya mengalir seperti arus deras. Ia bisa merasakan keseimbangan alam, mendengar bisikan angin, bahkan merasakan ketakutan dan harapan orang-orang jauh di Garut. Hatinya berbisik, jika aku diam, ketakutan itu akan terus mengakar. Jika aku pergi, mungkin ada harapan. Pagi berikutnya, Seroja mempersiapkan diri. Ia membawa bekal sederhana, beberapa jimat perlindungan, dan pakaian yang ringan namun kuat untuk pergerakan cepat. Pedagang Subang yang mengenalnya berbisik di belakang, kagum tapi juga khawatir. Mereka tahu, apa yang akan ia lakukan bukan perkara mudah. Bahkan sekadar menjejakkan kaki di pasar yang dikuasai Jarwo bisa berakibat fatal. Seroja menatap jalan yang menghubungkan Subang dan Garut, di mana kabut pagi masih menggantung rendah di pegunungan. Ia menapak pelan, namun dengan keyakinan yang teguh. Setiap langkahnya seperti gema dari leluhur yang membisikkan keberanian. Dalam hatinya, Seroja sadar, ini bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan ujian batin. Ilmu lembu sekilan hanya bisa bekerja jika hati murni dan niat tak tercemar oleh amarah atau kesombongan. Sebelum memasuki hutan yang memisahkan Subang dan Garut, Seroja berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, merasakan seluruh energi alam mengalir ke tubuhnya. Pandangannya menembus kegelapan pepohonan, seolah ingin menantang dunia yang penuh ketidakadilan. Dalam senyap, ia berjanji pada dirinya sendiri, aku akan menegakkan keadilan, dan tidak ada Jarwo atau gerombolannya yang bisa menakutiku. Pasar Garut harus bebas. Dengan itu, Seroja melangkah maju, memulai perjalanan yang akan mengubah hidupnya, dan mungkin hidup banyak orang lain selamanya. Kabut pagi masih menutupi lembah. Saat Seroja menapaki jalan setapak yang menghubungkan Subang dan Garut, setiap langkah di tanah lembab terasa berat, namun hatinya tetap teguh. Ia bisa merasakan getaran ketakutan yang meluas dari pasar Garut, seolah badai gelap menunggu di ujung jalan. Bisikan angin membawa cerita warga yang terpaksa menutup dagangan lebih awal, karena Jarwo dan gerombolannya telah membuat pasar itu seperti sarang hantu. Seroja mempercepat langkah, melewati pepohonan tinggi dan semak belukar. Setiap gerakan binatang di hutan terasa jelas di inderanya, seolah alam sendiri mengawasinya. Ia menyadari, bukan hanya Jarwo yang harus dihadapi, tetapi juga jebakan yang sengaja diciptakan preman untuk menakut-nakuti pendatang. Semakin dekat dengan Garut, aura ancaman semakin pekat. Getaran ketakutan itu hampir bisa dirasakan di kulitnya. Saat matahari mulai menembus kabut, Seroja tiba di kaki gunung yang mengarah ke pusat kota Garut.
Dari kejauhan, terdengar teriakan dan benturan keras dari pasar. Pedagang yang berani menentang Jarwo dipukuli, gerombolannya merampas dagangan. Seroja menghela napas, hatinya sakit melihat ketidakadilan yang begitu nyata. Ia menyadari, perjuangan ini akan lebih sulit dari yang dibayangkan, bukan hanya fisik, tetapi juga strategi dan keberanian hati. Di tengah pasar, Jarwo tampak menonjol. Tubuhnya besar dan berotot, wajahnya keras, dan sorot matanya tajam seperti pisau. Ia tertawa keras saat melihat seorang pedagang jatuh tersungkur karena menolak membayar uang keamanan. Gerombolannya mengepung pasar, membuat siapapun yang mencoba melawan merasa kecil dan tak berdaya. Seroja menahan amarah, menelan napas, dan menenangkan dirinya. Ia tahu, jika ia terburu-buru menyerang, korban bisa bertambah. Seroja mengamati dari balik atap toko yang sedikit tinggi, merencanakan langkahnya. Ia melihat celah, beberapa gerombolan tampak lengah, bergelut dengan pedagang yang memberontak. Dengan ilmu lembu sekilan, Seroja bisa merasakan titik lemah lawan, jarak, keseimbangan tubuh, dan pola serangan yang bisa dimanfaatkan. Ia tahu, kemenangan bukan hanya soal kekuatan, tetapi kecerdikan dan ketenangan pikiran. Seorang anak kecil menatapnya dari antara kerumunan, matanya penuh harap dan takut sekaligus. Seroja tersenyum tipis, menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya untuk menaklukkan Jarwo, tetapi untuk memberi harapan bagi warga yang telah lama hidup dalam ketakutan. Ia menanamkan tekad dalam hati, jika aku bisa mengalahkan Jarwo, ini bukan tentangku. Ini tentang mereka. Malam mulai turun, lampu-lampu pasar berkedip samar. Seroja menyelinap ke sudut yang lebih tinggi untuk mengamati gerombolan Jarwo. Ia merasakan denyut ketegangan di udara, seperti medan perang yang menunggu komando. Semua nalurinya mengatakan satu hal, besok adalah hari untuk membuat keputusan, aksi pertamanya atau mundur untuk merencanakan serangan yang lebih matang. Seroja menarik napas panjang, menatap cakrawala Garut yang berpendar di kejauhan. Angin malam membelai wajahnya, membawa aroma tanah dan pedagang yang lelah. Dalam hati, ia bersumpah, aku datang bukan untuk mencari ketenaran. Aku datang untuk membebaskan pasar Garut, dan aku tidak akan mundur. Dengan itu, Seroja menyiapkan strategi, mempelajari gerakan Jarwo dan gerombolannya, menunggu waktu yang tepat untuk menegakkan keadilan. Malam itu, Seroja duduk di atas batu besar di pinggir sungai Garut, air mengalir deras sambil memantulkan sinar bulan. Ia menatap jauh ke arah pasar yang kini diterangi lampu minyak, di mana Jarwo dan gerombolannya masih menguasai kerumunan. Hatinya bergolak antara takut dan tekad. Ia sadar, langkah pertama selalu yang tersulit, tetapi menunda hanya akan membuat ketakutan semakin mengakar. Ia menarik napas dalam, menutup mata, dan memusatkan energi dalam tubuhnya. Ilmu lembu, sekilan yang diwariskan leluhurnya mulai terasa mengalir di setiap urat saraf, seolah menyatu dengan detak jantung dan aliran darahnya. Seroja bisa merasakan kekuatan alam di sekitarnya, angin yang menembus dedaunan, getaran tanah, bahkan detak jantung gerombolan preman dari kejauhan. Semuanya memberinya petunjuk untuk bergerak. Keesokan harinya, Seroja mempersiapkan perlengkapan sederhana, jimat kecil untuk perlindungan, kain yang lentur dan kuat, serta tas berisi bekal. Ia tidak membawa senjata berat, karena ilmu lembu sekilan mengandalkan kelincahan, ketepatan, dan kekuatan energi batin. Setiap langkahnya terasa seperti ritual, setiap gerakan adalah latihan disiplin yang mengasah tubuh dan pikiran. Seroja melangkah ke pasar dengan hati-hati, menyelinap di antara bayangan dan gerobak pedagang. Ia mengamati gerombolan Jarwo dari sudut tinggi, mempelajari pola mereka. Jarwo sendiri tampak santai, tertawa keras sambil menakut-nakuti pedagang. Namun Seroja menangkap satu kesalahan kecil, Jarwo terlalu percaya diri. Gerombolannya tidak siap menghadapi seseorang yang bergerak dengan kecepatan dan kesadaran yang tinggi. Dalam hati, Seroja membisikkan mantra kecil, ritual lembu sekilan yang membuat tubuhnya lebih tangkas dan refleksnya lebih cepat. Setiap tarikan napasnya menyerap energi dari alam, dan setiap langkahnya menyatu dengan medan di sekitarnya. Ia bisa merasakan kapan harus mundur, kapan harus menyerang, dan kapan harus mengamati. Ini bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi kekuatan pikiran dan hati. Seorang pedagang tua yang diam-diam menentang Jarwo melirik ke arahnya dengan mata penuh harap. Seroja tersenyum tipis, memberi isyarat untuk tetap tenang. Ia tahu, kemenangan bukan hanya tentang mengalahkan Jarwo,
tetapi juga tentang membangkitkan keberanian orang-orang yang lama hidup dalam ketakutan. Ilmu lembu sekilan bukan sekadar senjata, itu adalah alat untuk membebaskan, bukan menindas. Sore menjelang malam, Seroja menyingkir sejenak ke atap toko, menatap Jarwo dan gerombolannya yang sedang berkeliling pasar. Ia merasakan denyut ketegangan yang meningkat, udara seperti kental dengan amarah dan ketakutan. Hatinya menguat, menyadari bahwa keputusan sudah diambil. Besok, ia akan memulai aksi pertamanya untuk menegakkan keadilan, meskipun risiko menghadapi Jarwo sangat besar. Saat malam turun, Seroja duduk di tepi sungai lagi, memandang bulan yang kini tinggi. Ia menarik napas panjang, merasakan kekuatan lembu sekilan mengalir hingga ujung jari. Dalam hatinya, tekad itu membara, aku tidak datang untuk mencari ketenaran. Aku datang untuk membebaskan mereka yang tak bisa membela diri. Dan aku tidak akan mundur. Dengan itu, ia menutup mata, menyiapkan diri untuk ujian besar yang menanti esok hari. Pagi itu, pasar Garut tampak lebih ramai dari biasanya. Pedagang masih berusaha berjualan meski ketakutan jelas tergambar di wajah mereka. Dari atap toko, Seroja mengamati gerombolan Jarwo yang sedang berkeliling. Jarwo sendiri tampak lebih besar dan menakutkan dari yang didengar. Ototnya menonjol, tatapannya tajam, dan tawanya menggema hingga membuat udara di pasar seolah berat dan penuh ancaman. Seroja menahan napas, menunggu kesempatan. Ia tahu, menghadapi Jarwo langsung tanpa strategi bisa berakibat fatal. Namun nalurinya sebagai pejuang keadilan tidak bisa ditahan lebih lama. Ia melangkah turun, perlahan namun pasti, menembus kerumunan pedagang, matanya tetap menatap Jarwo dengan tenang. Suasana pasar mendadak hening, seolah semua orang merasakan ketegangan yang sama. Jarwo menatapnya dari kejauhan, dan senyum sinis terukir di wajahnya. Hah, gadis Subang ini berani muncul di hadapanku. Kau pikir ilmu lelembutmu bisa menakutiku? Teriak Jarwo, suaranya keras dan mengguncang pasar. Gerombolannya tertawa, sementara pedagang menunduk takut. Namun Seroja tetap berdiri tegak, matanya memancarkan keberanian yang tak tergoyahkan. Pertemuan itu seperti benturan energi. Jarwo melangkah maju, tubuhnya memancarkan kekuatan fisik yang luar biasa, sementara Seroja tetap tenang, mengalirkan energi lembu sekilan dalam setiap gerakannya. Dengan satu gerakan cepat, ia menghindari serangan Jarwo yang mencoba menamparnya. Kecepatan dan ketepatan Seroja membuat gerombolan preman terkejut, gadis itu bukan lawan biasa. Jarwo menatap lebih tajam, marah karena kemampuannya diabaikan begitu saja. Ia memerintahkan beberapa anak buahnya untuk menyerang sekaligus. Seroja, dengan gerakan lincah, menghindar sambil menggunakan energi lembu sekilan untuk menahan pukulan mereka. Sekali serangan diarahkan padanya, ia bisa membaca arah dan kekuatan lawan, lalu membalikkan posisi dengan cepat. Pasar seketika dipenuhi ketegangan, pedagang menahan napas menyaksikan pertarungan itu. Namun pertarungan ini baru awal. Seroja sadar ia belum bisa mengalahkan Jarwo sepenuhnya, kekuatan fisiknya terlalu besar. Ia memilih mundur sementara, sambil tetap menjaga ketertiban dan memastikan tidak ada yang terluka. Gerombolan Jarwo terkejut, karena biasanya orang-orang di pasar langsung lari atau menyerah. Keberanian Seroja membuat mereka ragu dan menunda serangan berikutnya. Seroja melangkah ke atap terdekat, menarik napas dalam, dan merasakan energi lembu sekilan kembali mengalir. Ia tahu, untuk mengalahkan Jarwo, ia membutuhkan strategi yang matang, bukan hanya keberanian atau kemampuan fisik. Setiap detik, ia mempelajari gerakan lawan, mengingat celah-celah yang bisa dimanfaatkan pada pertemuan berikutnya. Saat matahari mulai tinggi, pasar kembali ramai namun suasana berubah. Warga melihat Seroja berdiri tegap, memberi harapan baru. Jarwo, di sisi lain, menatapnya dengan mata penuh rasa penasaran dan sedikit kekhawatiran. Seroja tersenyum tipis, menyadari bahwa duel ini baru dimulai, dan besok adalah hari untuk rencana yang lebih berani dan matang. Setelah pertemuan pertama yang menegangkan dengan Jarwo, Seroja menyelinap ke gang sempit di pinggir pasar Garut. Ia menyadari bahwa kekuatan fisik Jarwo terlalu besar untuk ditaklukkan sendirian. Keberanian seorang gadis cantik dari Subang tidak cukup, ia membutuhkan strategi dan bantuan orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan. Di sudut pasar, beberapa pedagang yang diam-diam menentang Jarwo menatapnya penuh harap. Seroja menunduk hormat dan tersenyum tipis. Kalian tidak sendiri lagi, katanya. Bersama, kita bisa melawan ketidakadilan ini. Aku akan mengajarkan kalian cara bertahan,
meski bukan untuk menyerang Jarwo secara langsung. Mata pedagang itu berbinar, pertama kali dalam bertahun-tahun mereka merasakan harapan kembali. Seroja memulai latihan sederhana, melatih refleks, ketangkasan, dan keberanian. Ia mengajari mereka cara menghindar dari serangan, memposisikan tubuh untuk bertahan, bahkan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai alat pertahanan. Walau terlihat sederhana, latihan itu memupuk kepercayaan diri dan membangun ikatan antara Seroja dan warga. Setiap gerakan Seroja memancarkan ketenangan, mengingatkan mereka bahwa kekuatan sejati datang dari hati, bukan hanya fisik. Di sela latihan, Seroja juga mempraktikkan ilmu lembu sekilan secara pribadi. Ia duduk di tengah pasar yang sepi, menutup mata, dan merasakan energi alam mengalir melalui tubuhnya. Setiap tarikan napasnya seperti menyatu dengan bumi, angin, dan getaran kehidupan sekitar. Ia tahu, untuk menghadapi Jarwo, kemampuan ini harus sempurna, bukan hanya untuk menyerang, tetapi untuk melindungi orang-orang yang lemah. Malam menjelang, Seroja duduk bersama beberapa pedagang yang berani. Mereka berbicara tentang ketakutan, kehilangan, dan mimpi untuk pasar Garut yang bebas dari teror. Seroja mendengarkan dengan sabar, memberi nasihat, dan membangun semangat. Ia menyadari bahwa kemenangan bukan sekadar soal pertarungan fisik, kemenangan sejati adalah ketika hati orang-orang kembali bebas dari rasa takut. Seiring latihan dan diskusi berlanjut, Seroja mulai menyusun strategi. Ia memetakan titik-titik rawan di pasar, memperkirakan rute gerombolan Jarwo, dan merancang rencana untuk menghadapi mereka secara bertahap. Dengan bantuan warga, ia membuat jebakan sederhana, tanda peringatan, dan rute aman bagi pedagang. Semua itu dilakukan diam-diam, agar Jarwo tidak curiga akan persiapan yang sedang berjalan. Suasana di pasar mulai berubah. Pedagang yang sebelumnya menunduk ketakutan kini berani menatap Jarwo dari jauh, walau hati-hati. Keberadaan Seroja menjadi simbol harapan dan keberanian. Jarwo mungkin masih menguasai pasar, tetapi setiap pandangan yang menantangnya kini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Kekuatan gadis dari Subang itu tidak hanya terlihat dalam gerakannya, tetapi juga dalam pengaruhnya terhadap orang-orang di sekitarnya. Saat malam menutup pasar Garut, Seroja berdiri di atas atap, memandang seluruh area yang telah ia teliti. Dalam hati, ia berjanji, besok, kita akan membuat langkah pertama. Tidak untuk menyerang secara sembrono, tetapi untuk menunjukkan bahwa keberanian bisa menyalakan harapan. Dan Jarwo akan tahu, pasar Garut bukan miliknya lagi. Dengan itu, ia menutup mata, mempersiapkan diri untuk hari yang penuh tantangan. Matahari baru saja menanjak ketika pasar Garut tiba-tiba dipenuhi keributan. Gerombolan Jarwo menyerbu dengan suara teriakan dan ketukan kayu yang mengguncang suasana. Pedagang panik, sebagian mencoba melarikan diri, sementara yang lain menggenggam dagangan mereka dengan ketakutan. Getaran ketegangan terasa begitu nyata, seolah udara sendiri menahan napas. Seroja, yang sedang memantau dari atap, segera menilai situasi. Ia melihat Jarwo tertawa sambil mengarahkan gerombolannya menyerang pedagang yang menolak membayar uang keamanan. Tanpa ragu, Seroja melompat turun, tubuhnya bergerak lincah seperti bayangan. Gerakan energinya yang dipandu lembu sekilan membuatnya hampir tak terlihat saat menavigasi kerumunan dan menghindari serangan preman. Dengan cepat, Seroja menempatkan dirinya di antara pedagang dan gerombolan. Pukulan dan tendangan diarahkan ke arah kosong, menunda serangan musuh, sekaligus menuntun mereka menjauh dari warga yang tidak bersalah. Beberapa preman yang mencoba mendekat tiba-tiba tersandung jebakan sederhana yang telah dipersiapkan sebelumnya, membuat mereka terkejut dan mundur sejenak. Jarwo menatap dari jauh, wajahnya memerah karena marah dan penasaran. Si gadis Subang itu, apa yang dilakukannya? Teriaknya. Gerombolannya bingung, karena biasanya warga langsung menyerah di hadapan Jarwo. Kini, ada seseorang yang berani menentang mereka dengan keberanian dan strategi yang jelas. Seroja menjadi sosok yang tak mudah dipahami. Di tengah kekacauan, seorang pedagang tua hampir terseret oleh preman, namun Seroja berhasil menahan lengan pria itu dengan satu gerakan cepat, menyalurkan energi lembu sekilan untuk menahan kekuatan serangan. Pedagang itu menatapnya dengan mata berbinar, merasakan keberanian yang selama ini hanya ada dalam mimpi. Bagi Seroja, momen itu bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi kemenangan kecil untuk hati orang-orang yang takut. Namun Seroja sadar, pertahanan ini belum cukup. Ia harus membuat strategi lebih matang sebelum menghadapi Jarwo secara langsung. Ia menarik napas, memusatkan energi,
dan bergerak secepat angin di antara gerombolan, menahan serangan demi serangan. Setiap langkahnya terasa seperti tarian energi, memanfaatkan kekuatan lembu sekilan untuk melindungi yang lemah dan menahan yang kuat. Aksi ini membuat warga pasar semakin percaya diri. Mereka mulai berdiri lebih tegak, beberapa ikut mengamati situasi dari sisi aman. Jarwo merasa terganggu, karena ia belum pernah menghadapi lawan yang bukan hanya cepat dan tangkas, tetapi juga mampu mempengaruhi suasana hati orang-orang di sekitarnya. Seroja bukan hanya bertarung melawan Jarwo dan gerombolannya, tetapi juga melawan ketakutan yang sudah mengakar di hati warga. Saat matahari mulai condong ke barat, keributan mereda. Gerombolan Jarwo mundur sementara, kebingungan karena strategi Seroja berhasil menunda serangan mereka tanpa membuat warga cedera. Seroja berdiri di tengah pasar, napasnya teratur, mata tajam menatap Jarwo dari kejauhan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pertarungan sejati masih menunggu, dan besok adalah waktu untuk langkah berikutnya, langkah yang lebih berani dan menentukan. Setelah serangan gerombolan Jarwo mereda, Seroja menapaki hutan kecil di pinggir Garut untuk melakukan latihan rahasia. Di sanalah tersembunyi sebuah batu besar berukir simbol kuno, peninggalan leluhurnya yang menandakan tempat meditasi puncak lembu sekilan. Angin berdesir di antara pepohonan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang menenangkan. Di sini, Seroja tahu kekuatan puncak ilmu bisa diraih. Ia duduk bersila di atas batu, menutup mata, dan mulai menyelaraskan napasnya dengan alam. Setiap tarikan napas adalah ritual, setiap gerakan kecil adalah latihan untuk menguatkan energi batin. Ilmu lembu sekilan bukan hanya tentang menyerang atau menahan, tetapi tentang kesadaran penuh, ketenangan hati, dan keberanian menghadapi ketakutan terdalam. Seroja merasakan tubuhnya seolah menyatu dengan bumi, angin, dan sinar matahari yang menembus dedaunan. Tiba-tiba, bayangan leluhurnya muncul di benaknya, gambar seorang wanita tua yang tegas namun penuh kasih. Pesan leluhur itu jelas, kekuatan sejati tidak lahir dari amarah atau kesombongan, tetapi dari niat murni dan perlindungan bagi yang lemah. Tanpa itu, lembu sekilan hanya menjadi ilusi. Seroja menunduk, merenungkan kata-kata itu, menyadari bahwa pertarungan dengan Jarwo bukan hanya soal fisik, tetapi juga moral dan hati. Hari demi hari, Seroja melakukan latihan intensif, menyeimbangkan tubuh, memusatkan energi, dan memprediksi gerakan lawan yang seakan terbayang di matanya. Ia juga mulai berlatih serangan dan pertahanan gabungan dengan gerakan angin, kemampuan puncak yang hanya bisa dicapai jika hati dan pikiran benar-benar selaras. Setiap kali ia berhasil, energi tubuhnya terasa semakin kuat, seolah mempersiapkan dirinya menghadapi Jarwo. Di tengah latihan, beberapa pedagang yang berani mendekat diam-diam untuk belajar. Seroja mengajarkan teknik sederhana untuk pertahanan diri dan keberanian menghadapi ketakutan. Kalian tidak perlu menjadi pejuang, tapi harus berani berdiri dan melindungi diri sendiri, katanya. Mereka belajar cepat, dan setiap latihan kecil memperkuat tekad mereka, membentuk komunitas kecil yang siap mendukung Seroja saat waktunya tiba. Malam hari, Seroja duduk di tepi sungai, memandang pantulan bulan di air. Ia merasakan energi lembu sekilan memuncak, tetapi juga sadar bahwa kekuatan ini bisa menjadi bumerang jika tidak digunakan dengan benar. Hatinya bersih, niatnya murni, dan itu membuat ilmu ini semakin kuat. Ia menutup mata dan berbisik, besok, aku akan menghadapi Jarwo. Tetapi aku akan melakukannya bukan untuk kemarahan, tetapi untuk keadilan dan mereka yang tak bersuara. Puncak latihan membuat tubuh dan pikirannya seimbang. Seroja kini mampu merasakan gerakan musuh bahkan sebelum terjadi, membaca aura, dan menyalurkan energi lembu sekilan untuk memaksimalkan kekuatan tanpa melukai orang yang tidak bersalah. Ia tahu, ini adalah persiapan terakhir sebelum duel besar. Setiap detik, ia merasa semakin siap menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Saat malam perlahan pergi digantikan fajar, Seroja berdiri di atas batu tinggi, menatap pasar Garut dari kejauhan. Ia menarik napas dalam, merasakan energi lembu sekilan mengalir dalam tubuhnya. Dalam hati, ia bertekad, pertarungan ini bukan hanya tentang aku dan Jarwo. Ini tentang keberanian, keadilan, dan kebebasan yang akan kuraih untuk pasar Garut. Dengan itu, ia menuruni bukit, siap menghadapi tantangan terakhir yang akan menentukan nasib semua orang. Pagi itu, pasar Garut tampak lebih sunyi dari biasanya. Warga menatap dengan tegang dari balik kios, beberapa menyembunyikan dagangan,
sementara Jarwo dan gerombolannya berdiri penuh percaya diri di tengah pasar. Seroja muncul di pintu masuk, langkahnya mantap, tatapan matanya menembus langsung ke arah Jarwo. Suasana pasar mendadak tegang, seperti napas semua orang tertahan menunggu benturan pertama. Jarwo tertawa keras, mengejek Seroja. Akhirnya gadis Subang ini muncul. Apa kau pikir bisa mengalahkanku dengan ilmu kuno itu? Hahaha, teriaknya. Gerombolannya ikut tertawa, namun Seroja tetap tenang, memusatkan energi lembu sekilan. Ia tahu, untuk mengalahkan Jarwo, ia harus menggabungkan kecepatan, strategi, dan kekuatan batin, bukan hanya tenaga fisik. Pertarungan dimulai ketika Jarwo melompat maju, pukulan besar diarahkan ke tubuh Seroja. Namun dengan kelincahan luar biasa, Seroja menghindar dan membalas dengan gerakan lembu sekilan yang memanfaatkan tenaga lawan untuk menahan serangan. Gerombolan Jarwo terkejut, karena gadis itu bukan sekadar lincah, ia mampu membaca pola serangan mereka, membuat setiap serangan terasa sia-sia. Pedagang menatap dari jauh dengan mata terbelalak. Setiap gerakan Seroja memancarkan energi yang tidak bisa mereka pahami sepenuhnya. Ia menundukkan tubuh, melompat ke samping, dan memanfaatkan lingkungan sekitar, melempar keranjang, mengalihkan gerombolan, dan menahan langkah Jarwo. Pasar yang sebelumnya dikuasai ketakutan kini menjadi medan perlawanan yang hidup berkat keberanian Seroja. Jarwo marah, pukulannya semakin keras dan cepat. Namun Seroja tetap fokus, menyalurkan energi lembu sekilan ke setiap gerakan. Tubuhnya seolah menari, menghindari serangan, menahan tenaga lawan, dan memanfaatkan momentum untuk membalikkan posisi. Ia sadar, kemenangan tidak hanya soal memukul, tetapi tentang mengendalikan lawan dan menjaga keselamatan warga. Pertarungan itu berlangsung sengit, jarak di antara mereka terasa begitu kecil. Seroja merasakan denyut energi Jarwo, marah, sombong, dan kuat. Namun ia tetap tenang, menyelaraskan setiap tarikan napas dengan alam, memusatkan energi, dan menunggu satu celah kecil untuk menyerang. Gerombolan Jarwo mulai ragu, karena gadis itu bukan hanya cepat dan lincah, tetapi juga cerdas dan penuh strategi. Akhirnya, Seroja menemukan celah saat Jarwo kehilangan keseimbangan sebentar. Ia memanfaatkan tenaga puncak lembu sekilan, menendang tubuh lawan dengan kekuatan terkontrol, membuat Jarwo tersentak mundur tanpa cedera serius. Warga pasar bersorak pelan, merasa harapan pertama kali muncul di hadapan mata mereka. Jarwo menatap Seroja dengan mata penuh penasaran dan kemarahan, menyadari gadis ini bukan lawan biasa. Saat pertarungan mereda, Seroja berdiri tegak, napasnya teratur, mata tetap tajam menatap Jarwo. Ia tahu ini baru awal dari duel yang lebih besar. Aku datang bukan untuk membunuhmu, Jarwo. Aku datang untuk menegakkan keadilan dan membebaskan pasar Garut, katanya tegas. Jarwo menggeram, namun ada sedikit rasa hormat yang muncul di matanya. Pertarungan pertama selesai, tapi duel sejati masih menunggu, dan Seroja siap menghadapi tantangan berikutnya. Setelah duel sengit kemarin, pagi di pasar Garut terasa berbeda. Warga yang biasanya menunduk takut kini menatap sekeliling dengan penuh harap. Jarwo, yang semalam masih marah dan sombong, berdiri di tengah pasar dengan gerombolannya, tampak lelah dan sedikit bingung menghadapi gadis Subang yang tak kunjung menyerah. Energi Seroja, yang terpancar dari gerakannya, seolah menahan ketakutan dan menyalakan keberanian di hati warga. Seroja melangkah perlahan ke tengah pasar, tatapannya tetap tajam. Ia tahu bahwa kemenangan bukan hanya soal mengalahkan Jarwo secara fisik, tetapi juga membuatnya menyadari kesalahan dan menghentikan kekerasan yang selama ini ia sebarkan. Gerombolan Jarwo menatapnya dengan ragu, mereka tidak pernah menghadapi lawan yang bukan hanya tangkas, tapi juga penuh strategi dan niat murni. Dengan satu gerakan cepat, Seroja menghindari serangan Jarwo yang mencoba membalas dengan kekuatan penuh. Ia menahan setiap pukulan, memanfaatkan momentum, dan mengarahkan tenaga Jarwo ke arah kosong. Warga pasar menahan napas, menyaksikan gadis ini menundukkan pria yang selama ini menjadi momok. Gerombolannya mulai kehilangan semangat, karena pemimpin mereka mulai goyah. Jarwo terhenti, napasnya terengah, tatapannya mulai berubah. Ia menatap Seroja, dan untuk pertama kalinya, ada rasa hormat yang samar di matanya. Kau berbeda, gumamnya, sementara gerombolannya mundur beberapa langkah. Seroja tetap tenang, menurunkan tangan, namun pandangannya tak pernah lepas dari lawan. Ia menekankan, kemenangan sejati bukanlah untuk membunuh, tetapi untuk menegakkan keadilan.
Warga pasar perlahan maju, beberapa berani berdiri dekat Jarwo, menunjukkan bahwa ketakutan mereka telah terkalahkan. Pedagang tua meneteskan air mata, menyadari bahwa keberanian satu gadis bisa mengubah suasana yang telah lama mencekam. Seroja tersenyum tipis, menyadari bahwa perjuangannya bukan sekadar pertarungan fisik, tapi juga membangkitkan harapan di hati orang-orang yang tak bersuara. Akhirnya, Jarwo menunduk, melepaskan genggaman kekuasaannya atas pasar. "Aku menyerah, pasar Garut milikmu sekarang," katanya dengan suara berat, namun tulus. Gerombolannya ikut tunduk, menyadari bahwa kekuatan fisik bukan segalanya, keteguhan hati dan niat murni gadis Subang itu telah menaklukkan mereka. Pasar Garut yang sebelumnya mencekam kini mulai bebas dari ancaman. Seroja berdiri tegak di tengah pasar, napasnya tenang, tatapannya lembut menatap warga. Mereka berteriak gembira, beberapa memeluk pedagang lain, merayakan kebebasan yang baru mereka rasakan. Seroja tersenyum, merasa puas namun tetap rendah hati. Ia tahu, kemenangan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang keberanian, persatuan, dan keadilan yang berhasil ditegakkan. Saat matahari mulai condong ke barat, Seroja menatap Cakrawala Garut. Dalam hatinya, ia menyadari bahwa perjuangan ini telah mengubah hidupnya dan hidup banyak orang. Pasar Garut kini aman, warga bebas dari ketakutan, dan legenda Lembu Sekilan mulai dikenal. Ia menarik napas panjang, menyadari bahwa ini adalah akhir dari sebuah bab, tapi awal dari harapan baru yang lebih besar. Pasar Garut kini hidup kembali. Warga beraktivitas dengan tenang, tawa dan canda menggantikan ketakutan yang lama membayangi. Pedagang menata dagangan tanpa rasa cemas, anak-anak berlarian dengan riang, dan orang-orang saling menyapa dengan hangat. Di tengah keramaian, Seroja berdiri, mata menatap setiap wajah yang kini bebas dari ancaman Jarwo dan gerombolannya. Beberapa warga mendekat, memberi penghormatan dan ucapan terima kasih. Mereka membawa makanan, bunga, dan doa sebagai bentuk apresiasi. Seroja tersenyum, namun menolak segala pujian. Baginya, kemenangan ini bukan tentang dirinya, tetapi tentang persatuan dan keberanian orang-orang yang dulu hidup dalam ketakutan. Setiap langkahnya di pasar itu adalah bukti bahwa niat murni dan keberanian bisa mengubah nasib banyak orang. Jarwo, yang kini duduk di salah satu sudut pasar, tampak termenung. Ia tidak lagi menatap dengan arogan, melainkan dengan rasa hormat. Pengalaman menghadapi Seroja telah mengubah pandangannya tentang kekuatan dan keadilan. Ia tersadar bahwa kekuatan sejati bukanlah menindas, tetapi melindungi yang lemah. Sebuah pelajaran keras namun penting baginya dan gerombolannya. Seroja berjalan mengelilingi pasar, memeriksa setiap sudut, memastikan semua aman. Ia tersenyum melihat pedagang menata dagangan mereka, anak-anak bermain, dan warga berbicara dengan tenang. Semua ini adalah hadiah nyata dari perjuangan yang telah ia lakukan. Setiap napas yang diambil di pasar Garut kini terasa ringan, penuh harapan, dan damai. Menjelang senja, Seroja memutuskan waktunya untuk pulang ke Subang. Warga berkumpul untuk mengantar, beberapa meneteskan air mata haru. Mereka tahu, gadis ini bukan hanya penyelamat, tetapi juga simbol keberanian dan harapan. Seroja membungkuk hormat, memberi senyuman terakhir, dan berjanji untuk selalu menjaga keseimbangan, meski dari jauh. Di perjalanan pulang, Seroja menatap lembah Subang yang hijau dan damai. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang menenangkan. Ia merenung tentang perjalanan panjangnya, dari seorang gadis biasa dengan ilmu kuno, hingga menjadi pahlawan yang membebaskan pasar Garut. Hati dan pikirannya kini dipenuhi rasa syukur, kebijaksanaan, dan ketenangan. Sesampainya di rumah, Seroja menutup pintu, duduk di tepi sungai, dan menatap pantulan bulan. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang pertarungan fisik, tetapi tentang keadilan, keberanian, dan niat murni yang mengubah dunia di sekitarnya. Ilmu Lembu Sekilan tetap hidup, namun kini lebih bermakna karena digunakan untuk melindungi, bukan menaklukkan. Malam itu, Subang terasa damai, dan di hati Seroja terpatri satu pesan, kekuatan sejati lahir dari keberanian, kebijaksanaan, dan niat baik. Siapapun yang memegangnya bisa mengubah nasib banyak orang. Dengan itu, Seroja menutup mata, membiarkan rasa damai menyelimuti dirinya, menandai akhir dari satu legenda dan awal dari harapan baru bagi pasar Garut dan Subang.